Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat 18. Demikian dikatakan, "Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa kita semua ini adalah manusia berdosa, bukan? Iya, kita semua adalah manusia berdosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Bahkan kita tahu itu tidak baik, seringkali kita melakukannya. Kita tahu itu dosa. Kita tahu itu melanggar perintah Tuhan. Kita tahu itu satu kejahatan. Tetapi masih juga kita lakukan. Benar enggak? Sebaliknya, kita tahu itu baik. Kita tahu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak kita lakukan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa itu terjadi? Apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita sedang atau ketika kita akan melakukan suatu dosa? Tidak lain tidak bukan, kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui segala perbuatan kita. Benar enggak? Ayo jujur. Iya, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui segala perbuatan kita. Tuhan tidak mengetahui segala rancangan kita. Tapi pertanyaan bagi kita, benarkah Tuhan tidak mengetahui segala perbuatan kita? Benarkah Tuhan tidak mengetahui segala rancangan kita? Wah, kita harus ingat bahwa tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Semua Tuhan ketahui, segala perbuatan kita, segala rancangan kita, Tuhan mengetahui. Hal terkecil sekalipun akan tampak jelas di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau orang di sekitar kita, kita bisa bohongi. Bahkan mungkin diri kita sendiri ini pun kita akan bohongi. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Tuhan tahu segala perbuatan dan rancangan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat enggak peristiwa Uria yang ditempatkan Daud di garis depan pertempuran? Mungkin Uria tidak tahu kenapa dia ditempatkan di garis depan. Atau mungkin istrinya sendiri tidak mengetahui. Atau mungkin orang-orang di sekitarnya, teman-temannya tidak mengetahui mengapa Daud menempatkan dia di garis depan. Tetapi Daud lupa. Tuhan tahu apa niat Daud. Tuhan tahu apa tujuan Daud menempatkan Uria di garis depan. Supaya apa? Supaya nanti Uria matilah dia kan di pertempuran itu. Lalu dia dengan gayanya sebagai pahlawan, dia akan mengambil istri Uria, Betseba, untuk dijadikan istrinya. Tapi Daud lupa. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Lalu dalam tegurannya, Nathan mengambil sebuah ilustrasi. Dia bilang begini, ada seorang yang kaya raya, memiliki banyak domba. Tetapi ada seorang miskin, dia cuma punya satu domba. Dia sayang kepada dombanya ini. Dia pelihara, dia rawat, dia kasih makan, dia kasih minum. Tetapi pada suatu hari, si orang kaya ini kedatangan tamu. Tetapi dia tidak mau mengambil
satu dombanya ini untuk disembelih, untuk dijadikan makanan untuk tamunya. Lalu dia mengambil domba si miskin ini. Tahu ndak bagaimana reaksi Daud ketika mendengar cerita Nathan tersebut? Dia bilang, wah, itu kejam sekali tuh si orang kaya itu. Dia harus mengganti berlipat kali ganda domba yang dia ambil dari si miskin tersebut. Lalu Nathan bilang apa? Kamulah si orang kaya itu. Bapak ibu saudara-saudara, Daud terkejut. Ya, Daud lupa bahwa Tuhan tahu dosa apa yang sudah dia lakukan. Nathan menjelaskan kepadanya, Nathan menegur dosa yang sudah dilakukan oleh Daud. Bahkan Nathan mengatakan bahwa Tuhan sudah murka, bahwa Tuhan akan menghukum dia atas segala perbuatan dosa yang dia lakukan. Bapak ibu saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatan, bahkan rancangan kita. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Bangsa Israel lupa kalau Tuhan mengetahui segala perbuatan dan rancangan mereka. Mereka melakukan dosa, mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Akibatnya apa? Tuhan marah. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan kumpulkan mereka. Tuhan akan memperlihatkan kuasa dan kemuliaan Tuhan kepada bangsanya itu. Bapak ibu saudara-saudara, ingatlah, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan tidak mau dicobai. Oleh karena itu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Supaya kita dikuatkan, dimampukan untuk melawan segala kejahatan. Untuk tidak melakukan dosa. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita dikuatkan untuk melakukan segala yang baik yang Tuhan kehendaki. Supaya kelak ketika masa penghakiman itu, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita melakukan apa yang baik dan jangan melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Ingatlah, Tuhan mengetahui segala perbuatan dan rancangan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Di pagi hari ini kembali Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengetahui segala perbuatan kami. Engkau mengetahui segala rancangan kami. Untuk itu Bapa, kuatkan kami agar kami dapat melawan segala yang jahat, agar kami tidak jatuh ke dalam tindakan melakukan dosa. Sebaliknya mampukan kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kadangkala kami lupa. Kami sering berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang kami lakukan. Itu sebabnya walaupun kami tahu itu tidak baik, walaupun kami tahu itu dosa, tapi masih juga kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ingatkanlah kami untuk selalu berusaha melakukan apa yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah kami agar firman yang sudah kami dengarkan boleh kami mengerti dan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Engkau berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit maupun yang menjalani pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tolong Tuhan, lawatlah mereka. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit itu Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka, kiranya Engkau yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Bapa yang baik, apapun yang kami pikirkan, yang kami
inginkan dan yang kami kerjakan, yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Pimpin dan kuasailah hati dan mulut kami dan pikiran kami, agar apapun yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkaulah yang memberkati kami. Inilah doa kami, dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom.